Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Muhsinin, Kampung Arab Inggris rahimanillahu iyyakum. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia melainkan kalian, kata Allah, dalam keadaan berislam, berserah diri menjalankan tuntunan agama Islam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bi fi'lil awamir, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajtinabin nawahi, dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Watazawwadu, dan berbekalah, carilah bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita meninggal dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah iyyakum, ketahuilah sesungguhnya bulan Allah yang dinamakan dengan bulan Al-Muharram adalah termasuk salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan dan dihormati di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya, seraya memuji ke-4 bulan tersebut, Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surat nomor 9 ayat yang ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan.
fi kitabillah, yang telah ditetapkan dalam kitabnya Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dari ke-12 bulan dalam setahun itu ada 4 bulan yang dimuliakan dan dihormati dalam agama Islam. Dzalikad dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian semuanya mendolimi diri-diri kalian di ke-4 bulan tersebut. Bahkan Nabi SAW telah menghabarkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya waktu sungguh telah berputar sebagaimana perjalanan waktu yang pertama dahulu, sejak Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra, setahun itu ada 12 bulan hijriah. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 yang dimuliakan dan dihormati. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan datang berturut-turut. Dzulqa'dati, bulan Dzulqa'dah, wa Dzulhijjati, dan bulan Dzulhijjah, wal Muharram, serta bulan Muharram. Bulan yang ke-11, 12 dan bulan yang pertama. Wa Rajabu Mudhar, kemudian bulan yang berikutnya yang keempat adalah bulan Rajab, miliknya kabilah Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan ke-7 yang ada di antara bulan yang ke-6 dan bulan yang ke-8. Sidang salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Bakrah Nufay ibn Al-Harith radhiyallahu anhu warḍahu. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Bas rahimahullahu taala, beliau berkata, wadh-dhahir, dan yang tampak, annaha summiyat huruman, kenapa ke-4 bulan itu dinamakan dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan dan dihormati. Kenapa dinamakan demikian? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Li'anna Allah harrama fiha al-qitala bainan nas, karena di 4 bulan itu Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan manusia untuk berbuat perang, melakukan peperangan-peperangan dan penyerangan-penyerangan. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat mulia yang sudah saya bacakan tadi, beliau mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Beliau mengatakan ai fihinna kullihinna, yaitu di bulan-bulan 4 tersebut semuanya. Thumma tassa minhunna arba'atan, kemudian di bulan-bulan tersebut semuanya 12 bulan. Kemudian Allah mengkhususkan dari bulan-bulan yang 12 itu 4 bulan. Faja'alahunna haraman, Allah menjadikan bulan yang haram, yang dimuliakan dan dihormati. Wa 'azzama hurumatihim, kemudian Allah membesarkan, mengagungkan kehormatan dan kemuliaan bulan tersebut. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan Allah jadikan dosa yang diperbuat di bulan-bulan tersebut lebih besar dibandingkan dosa yang diperbuat di luar bulan-bulan tersebut. Wal 'amal salihah wal ajr a'zam, demikian pula Allah menjadikan
amalan soleh yang diperbuat di 4 bulan tersebut, serta pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif di halaman yang ke-124. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang keutamaan bagi mereka yang mau berpuasa di bulan Al-Muharram. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa, seutama-utama puasa sunnah sesudah puasa wajib Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, puasa yang dikerjakan di bulan Allah yang dinamakan dengan bulan Al-Muharram. Dan dari hadis yang mulia itu, para ulama mengatakan wa dhahirul hadis, dan yang tampak dari hadis itu wallahu a'lam, yadullu ala fadli siyami syahril muharrami kamilan, menunjukkan atas keutamaan berpuasa sunnah di bulan Muharram ini secara penuh. Wa hamalahu ba'dul ulama, dan sebagian ulama membawa hadis tersebut ala targhibi fil iktsari minas siyam, anjuran untuk kita kaum muslimin memperbanyak puasa sunnah fi syahril Muharram, di bulan Muharram. Jadi di dalam hadis itu Ibnu Abbas mengatakan setidaknya kita kaum muslimin dan muslimat dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW. Demikianlah para jemaah, sekelumit sedikit di antara keutamaan puasa di bulan Muharram. Dan insyaallah jika kita berniat sejak hari ini kita memperbanyak puasa, khususnya puasa yang dikerjakan pada tanggal 9, 10 dan 11. Karena itu pendapat para ulama kita, sebagaimana dinukil dari pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Mereka para ulama rahimahumullah mengatakan yang paling utama jika kita tidak bisa memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram, maka kerjakan yang paling utama, yaitu yang pertama puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Jika tidak mampu, kerjakan pada tanggal 9 dan 10. Jika tidak mampu, kerjakan pada tanggal 10 dan 11. Jika masih belum mampu, kerjakan puasa sunnah pada tanggal 10 Al-Muharram. Demikian khutbah pertama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ikhwani. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an saumi yaumi Asyura, tentang puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 bulan Al-Muharram. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahtasibu ala Allah, aku berharap dengan sangat kepada Allah, an yukaffira sanata allati qablah, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakannya setahun yang sebelumnya, setahun yang telah lalu. Maka mudah-mudahan dengan kita besok Senin, tepatnya hari Senin besok tanggal 10, kita berpuasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, maka apabila kita mau mempuasai hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak apapun setahun yang telah lewat. Disebutkan juga dalam hadis yang lainnya,
yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qol anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, lain bakitu aw lain ishtu ila qabilin, jika aku masih tinggal atau jika aku sungguh-sungguh masih hidup sampai tahun yang depannya, la asumanna tasi, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal 9 Al-Muharram. Sehingga disunahkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak meninggalkan setidaknya tanggal 10. Jika bisa kita kerjakan tanggal 9 dan 10. Jika tidak bisa tanggal 9 dan 10, kerjakan 10 dan 11. Yang terbaiknya adalah tanggal 9, 10 dan 11, menggenapkan, mengumpulkan seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Karena disebutkan di antara wasiat Nabi adalah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Demikian para jemaah, di antara hadis-hadis Nabi SAW. Dan disebutkan juga di hadis yang lainnya, ternyata puasa tanggal 9 dan 10 Al-Muharram adalah puasa dalam rangka menyelisih apa yang diperbuat oleh ahlul kitab. Nabi SAW bersabda, "Sumut tasi' wal ashir," berpuasalah kalian di tanggal yang ke-9 dan 10, wa khaliful yahud, dan selisilah oleh kalian orang-orang Yahudi, sebab mereka berpuasa hanya di tanggal 10 Al-Muharram. Demikian khutbah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Al-Muharram, bulan yang suci, bulan yang dimuliakan, dihormati ini dengan amal ibadah, karena pahalanya diangkat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, kemaksiatan di bulan ini, karena dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qati'al hajat. Ya Allah, wahai sesembahan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosanya kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampunilah dosanya guru-guru kami, para kiai dan para ustadz kami, para dai dan para habib, yang mereka telah berjuang memperjuangkan agama ini hingga kami mengenal Islam dengan sebenar-benarnya. Ampunilah dosanya pemimpin-pemimpin kami dan seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam, sehingga mereka kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma izzal muslimina bil islami wa sunnah. Allahumma izzal muslimina bil islami wa sunnah. Allahumma izzal muslimina bil islami wa sunnah. Ya Allah, muliakan dan jayakanlah kaum muslimin dengan mereka berpegang kepada Islam dan sunnah. Wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'id-din. Ya Allah, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang berbuat kesyirikan, dan hancurkanlah musuh-musuhmu dan musuh-musuh agamamu. Waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima a'taytana. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma ij'al akhir kalamina min hadhihi dunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la, Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma qina adzaban nar, Allahumma qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.